Halo semuanya, aku Putri. Di video kali ini aku akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar SNMPTN. Nah, karena banyak banget nih dari kalian yang udah nanya ke aku juga lewat Twitter, lewat post YouTube maupun lewat DM, akan aku jawab-jawabin di sini. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang gak aku jawab, mungkin akan langsung aku jawab aja di kolom komentar. Sebelumnya aku pengen bilang buat yang gak dapat kuota SNMPTN, kalian gak usah berkecil hati karena baik yang dapat maupun yang tidak dapat itu sama-sama harus tetap fokus untuk belajar UTBK Mandiri dan lain-lain. Jadi tetap semangat buat semuanya. Dan di sini aku akan menceritakan dulu pengalaman aku SNMPTN biar kalian lebih dapat bayangan aja gimana sih SNMPTN. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalkan kuota SNMPTN itu ditentukan dari sekolah kan. Waktu itu aku dapat kuota, rata-rata aku itu sekitar 85-an, dan yang ranking 1 di angkatan aku itu rata-ratanya 89. Pada saat itu sih aku berpikir kayak untuk manfaatin aja nih kuota SNMPTN-nya untuk keterima, daripada aku harus belajar UTBK yang persiapannya itu masih lama berbulan-bulan, dan materinya tuh banyak banget, ada TKA dan juga ada TPS. Dan aku juga takut banget gak keterima kedokteran kalau misalkan aku harus tes lagi gitu UTBK. Tapi aku juga sadar kalau misalkan dengan nilai rata-rata aku yaitu 85, itu emang agak sulit gitu ya untuk keterima ke fakultas kedokteran. Karena yang dari aku baca-baca, yang aku denger juga dari kakak kelas itu biasanya yang keterima SNMPTN rata-ratanya tuh sekitar 90-an atau bahkan lebih gitu. Akhirnya aku mulai banding-bandingin nilai-nilai orang-orang yang keterima SNMPTN fakultas kedokteran dari berbagai univ. Aku cari mana nih yang kira-kira paling deket sama nilai aku, walaupun gak ada yang deket-deket banget ya. Tapi pada saat itu akhirnya aku milih untuk daftar di Universitas Pajajaran aja. Kenapa? Karena Unpad itu kan ada di Jawa Barat dan kebetulan aku juga dari Jawa Barat, jadi satu wilayah. Dan kalau misalkan kita daftar di satu wilayah itu katanya peluang lolosnya itu menjadi lebih besar. Pada saat itu akhirnya aku fix untuk milih FK Unpad dan FKG Unpad. Tapi nggak setelah lama dari itu aku denger juga kalau misalkan yang ranking 1 di angkatan aku itu pengen ngambil fakultas kedokteran di Unpad juga. Dan ada yang rankingnya di atas aku itu pengen ngambil FKG Unpad. Buat kalian yang belum tahu, jadi kalau misalkan ada nih di angkatan kalian yang ngambil univ dan prodi yang sama dan nilainya tuh lebih tinggi mereka, itu sebenarnya lebih baik untuk kalian mundur aja gitu. Karena kalau misalkan seandainya univ itu ngambil orang dari angkatan kalian, itu pasti rankingnya di atas kalian gitu. Setelah aku mendapat kabar itu, akhirnya aku nyari-nyari lagi nih kira-kira mana univ yang nilainya tuh masih deket-deket lah ke aku dan gak terlalu jauh dari Jawa Barat. Pada saat itu aku milih akhirnya untuk ngambil FK UPN Veteran Jakarta. Itu pilihan satu aku, dan untuk pilihan keduanya aku sempat diskusi juga sama orang tua dan guru BK untuk ngambil IPB yang pangan peternakan, dan itu udah hampir dimasukin ke data SNMPTN aku. Tapi setelah aku berpikir lagi sendiri, aku mikir daripada aku keterima di jurusan dan universitas yang memang aku nggak mau, lebih baik aku nekat aja untuk ngambil pilihan di SNMPTN dan belajar keras buat SBMPTN. Singkat cerita, setelah aku mikir-mikir lagi, aku nggak jadi ngambil IPB yang pangan peternakan, aku lupa jurusan pasti namanya apa. Tapi aku ngambil akhirnya FK UPN Veteran Jakarta dan FKG Unpad. Pada saat itu aku sedikit berharap untuk terima SNMPTN, tapi enggak juga karena memang aku tahu nilai aku tuh cukup sulit untuk masuk FK. Jadi aku fokus aja gitu ke SBMPTN. Oke, jadi segitu cerita pengalaman SNMPTN aku secara singkat biar kalian punya bayangan aja buat yang pengen daftar SNMPTN. Aku memang awalnya tuh kayak bener-bener pengen memanfaatkan kesempatan banget untuk keterima lewat jalur ini. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kayaknya daripada aku masuk ke jurusan atau ke universitas yang aku nggak mau, aku milih untuk nekat aja. Sekarang aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang SNMPTN. Pertama, aku akan ngebahas dulu tentang faktor-faktor lolos SNMPTN atau faktor apa sih yang bisa bikin poin SNMPTN kalian itu lebih besar. Yang pertama itu adalah alumni. Jadi alumni yang keterima lewat SBMPTN, yang keterima lewat SNMPTN sekitar 3 tahun terakhir, atau lebih bagus lagi kalau misalkan alumni itu berada di jurusan yang kalian inginkan. Dan prestasi alumni di PTN tersebut atau di jurusan tersebut juga bisa mempengaruhi nilai SNMPTN kalian nantinya. Yang kedua adalah nilai rapot. Jadi apakah nilai rapot kalian itu naik atau stabil atau naik turun? Yang lebih bagus itu sebenarnya yang
terus-terusan naik atau ya mungkin stabil, dan kalau misalkan turun juga jangan sampai terlalu jauh gitu turun poin rapotnya. Terus untuk nilai rapot, misalkan nilai apa nih yang paling menonjol untuk kedokteran, misalkan biologi, kimia, kayak gitu, atau teknik, matematika, fisika. Yang ketiga adalah prestasi sendiri. Jadi misalkan kayak sertifikat, itu bisa olimpiade, lomba-lomba, terus organisasi, partisipan, dan lain-lain. Dan ini itu lebih baik dari tingkat kota, provinsi, internasional, nasional. Yang keempat adalah wilayah. Jadi memang lebih baik kalau misalkan kalian itu ngambil universitas yang ada di satu wilayah dengan kalian. Misalkan aku kan Jawa Barat, jadi aku ngambil Unpad karena dia ada di Jawa Barat juga. Memang kalau misalkan kalian lihat nih di web SNMPTN, kalau nggak salah itu di situ ada data-data universitas, dan dikasih tahu juga nih persebaran yang keterima di tahun-tahun sebelumnya. Itu biasanya kalau misalkan satu wilayah, memang yang keterima tuh lebih banyak gitu dibandingkan dari luar wilayah. Nah, banyak juga yang nanya ke aku, Kak, kalau misalkan aku nggak punya sertifikat atau nggak ada alumni di sana gimana? Jadi, sebenarnya kalau misalkan hal-hal ini itu, kalau misalkan kalian punya, nantinya akan menambahkan poin kalian, tapi kalau misalkan kalian nggak punya, juga belum tentu nggak keterima gitu. Karena memang penilaian SNMPTN ini kan banyak faktor-faktor kelulusannya. Ada yang nanya juga, Kak, mungkin nggak sih kalau misalkan yang rankingnya di atas itu malah nggak keterima, dan yang rankingnya di bawah itu malah keterima. Jadi memang mungkin aja nih yang rankingnya di bawah itu bisa keterima, karena pada saat dia memilih jurusan dan universitasnya itu memang diatur, jadi dia menyesuaikan nilainya dengan prodi dan universitas yang ingin dia tuju. Tapi kalau misalkan sama jurusan, sama universitas, dan rankingnya itu ada yang lebih tinggi, biasanya yang lebih tinggi itulah yang bakalan keterima. Yang kedua, banyak yang nanya juga, Kak, gimana sih caranya untuk nentuin atau milih jurusan? Jadi pertama kalian harus tahu dulu nih tujuan kalian itu apa. Misalkan tujuan kalian itu emang buat keterima SNMPTN, berarti kalian emang harus pakai strategi. Kalau misalkan kalian emang maunya nekat, ya kalian pilih aja gitu sesuai dengan univ dan jurusan yang emang kalian mau. Jadi nggak usah terlalu banyak dipikir. Tapi intinya untuk SNMPTN ini kalian nggak boleh naruh pilihan yang ngasal, karena kalau misalkan tiba-tiba kalian keterima di pilihan ngasal tersebut, kalian udah nggak bisa lagi tuh ikut SBMPTN. Di sini aku akan ngasih tahu gimana strategi untuk milih jurusan. Jadi yang pertama itu kalian lihat dulu keketatannya. Kalau misalkan angkanya semakin kecil, berarti dia itu semakin ketat. Dan biasanya pilihan yang lebih ketat itu ditaruh di pilihan pertama, baru nanti yang kurang itu di pilihan kedua. Yang kedua, kalian itu lebih baik pilih satu universitas aja. Kenapa? Jadi, kalau misalkan kalian pilih satu universitas, misalkan pilihan satu Unpad, pilihan kedua Unpad, itu pada saat kalian gak keterima di pilihan ke-1, otomatis nilai kalian akan langsung diseleksi di pilihan kedua, tanpa nunggu-nunggu. Tapi kalau misalkan kalian milihnya misalkan UI dan Unpad, setelah kalian gak keterima UI, nantinya nilai kalian itu akan istilahnya nunggu dulu untuk diseleksi di pilihan yang kedua. Kenapa? Karena kan pasti ada juga dong yang milih Unpad di pilihan pertama. Jadi setelah Unpad ini selesai nih menyeleksi orang-orang yang milih mereka di pilihan pertama, baru nilai kalian diseleksi, dan itu juga kalau masih ada kuotanya. Semoga aku ngomongnya nggak belibet ya di penjelasan ini, tapi intinya kayak gitu. Yang ketiga, jadi pilihan itu menentukan prioritas. Jadi kalau misalkan kalian pengennya ke jurusan atau univ tertentu, ya kalau bisa taruh aja dulu gitu di prioritas yang pertama. Yang keempat adalah pilih universitas yang sewilayah sama kalian. Kalau misalkan kalian pengen milih 2 universitas, juga minimal satu itu ada yang sewilayah sama kalian, dan kalau bisa ditaruh di pilihan pertama gitu. Karena kalau misalkan kita lihat data-data orang-orang yang keterima di tahun-tahun sebelumnya, biasanya yang sewilayah itu akan lebih banyak keterima gitu. Nah, kalau misalkan di angkatan kalian ini ada yang nilainya lebih tinggi dan pengen jurusan dan universitas yang sama dengan kalian, itu mungkin harus dipertimbangkan kembali, karena kemungkinan untuk keterimanya itu lebih kecil. Jadi pasti orang yang lebih tinggi daripada kalian itu yang bakal diambil gitu, seandainya dia keterima. Yang paling banyak ditanya terakhir adalah sertifikat. Jadi biasanya sertifikat itu dari tingkat kota sampai ke tingkat internasional. Kalau misalkan kalian gak punya, mungkin kalian bisa juga masukin sertifikat-sertifikat lain, tapi poinnya mungkin gak sebesar kalau misalkan tingkat kota sampai tingkat internasional itu. Dan tentunya yang tingkat internasional berarti poinnya semakin besar. Kalian juga boleh masukin sertifikat yang kalian dapat dari universitas yang kalian tuju. Karena biasanya kalau misalkan masukin sertifikat kayak gitu, peluang kalian lolos itu lebih besar, tergantung universitasnya juga sebenarnya. Yang ketiga, kalian memang disarankan juga untuk masukin sertifikat yang sejalan gitu dengan jurusan yang kalian mau. Tapi kalau misalkan enggak, ya juga nggak apa-apa, tergantung aja apa yang kalian punya. Kalau misalkan, Kak, aku nggak pernah menang apa-apa nih, tapi aku punya sertifikat peserta, nah itu kalian nggak apa-apa juga lampirin. Jadi
Pokoknya semakin tinggi tingkatnya itu mungkin poinnya akan semakin besar. Selain sertifikat-sertifikat lomba atau olimpiade, kalian juga bisa masukin tadi sertifikat peserta, terus sertifikat organisasi, misalkan kalian menjadi ketua, dan lain-lain. Pokoknya prioritaskan sertifikat yang tingkatnya lebih tinggi dulu, baru ke yang lebih rendah, biar poinnya juga semakin besar. Yang terakhir adalah tips-tips untuk anak SMK yang pengen mengambil SNMPTN, itu kalian milih jurusan yang memang sejurusan juga dengan SMK kalian gitu. Jadi biar kemungkinan kalian untuk lolosnya itu lebih besar. Nah, segitu aja apa yang aku bahas di video SNMPTN kali ini. Semoga sebagian besar dari pertanyaan kalian itu terjawab di sini. Kalau misalkan ada yang belum terjawab, boleh kalian komen dan didiskusikan bareng-bareng dengan yang lain biar semuanya juga pada tahu. Terima kasih sudah menonton. Dah.